Perkenalkan, nama saya Ferdi Saputra. Saya akan menjelaskan tentang materi apa itu analisis pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah akhir barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian dalam suatu periode waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional ialah kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam, jumlah modal yang digunakan, teknologi yang digunakan, stabilitas, keamanan, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Tujuan pendapatan nasional adalah untuk menilai tingkat kemajuan dan pertumbuhan suatu negara, untuk memperoleh pemikiran yang maksimal, nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh rakyat dalam waktu 1 tahun, dan untuk membuat konsep program pembangunan yang berjangka panjang. Selanjutnya ialah komponen-komponen yang terdapat dalam pendapatan nasional. 1. Pendapatan nasional neto atau NNI. Pertama, komponen pendapatan nasional adalah pendapatan nasional neto atau neto national income. Pendapatan nasional neto merupakan konsep pendapatan nasional dari hasil perhitungan total balas jasa dari masyarakat selaku pemilik faktor produksi. Yang kedua, pendapatan siap dibelanjakan atau DI. Berikutnya, komponen pendapatan nasional adalah pendapatan siap dibelanjakan atau disingkat DI. DI merupakan pendapatan yang digunakan dalam membeli barang dan jasa konsumsi. Kemudian bila terdapat sisa akan menjadi tabungan dalam produk investasi. Yang ketiga, pendapatan per seorang atau per kapita atau disingkat PI. Konsep pendapatan nasional yang diterima oleh tiap individu dalam masyarakat disebut sebagai pendapatan per seorang atau personal income. Sebagai pembayaran individu masuk sebagai pendapatan ini, seperti transfer, payment, tunjangan sosial, dana pensiun, bunga, dan sebagainya. Yang keempat, produk domestik bruto atau PDB. Salah satu konsep pendapatan nasional adalah produk domestik bruto. Gross domestic product atau GDP berarti hasil perjumlahan nilai produk yang diproduksi oleh setiap unit domestik selama 1 tahun. GDP masuk dalam pendapatan kotor atau bruto. Yang kelima, produk nasional bruto atau PNB. Terakhir, konsep pendapatan nasional adalah produk nasional bruto, gross national product atau GNP, yaitu nilai bersih dari produk yang dihasilkan secara nasional dalam 1 tahun. Barang produksi di luar negeri milik warga negara juga ikut dihitung. Selanjutnya, analisis produk nasional bruto. Manfaat dari mengukur ataupun menghitung PNB adalah PNB bisa digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat, termasuk standar hidup serta pendapatan di dalam satu negeri. Berikut rumus dan cara menghitung pendapatan nasional. Produk nasional bruto PNB adalah menjumlahkan total nilai produk dari penduduk dalam dan luar negeri dalam 1 tahun. Rumus pendapatan nasional PNB meliputi PNB sama dengan PDB plus produk WNI di dalam negeri kurang produk WNA di dalam negeri. Untuk mengetahui nilai PDB, produk domestik bruto, maka dilakukan perhitungan terhadap PDB. Cara menghitung pendapatan nasional dari produk domestik bruto yakni menjumlah harga barang dan jasa hasil produksi pada jangka waktu tertentu berdasarkan nilai pasar. Perhitungan menggunakan rumus pendekatan pemasukan dan pengeluaran. Berikut rumus pendapatan nasional GDP pemasukan, diantaranya GDP sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X kurang M tutup kurung. Berikut keterangan dari rumus di atas atau istilah dari rumus tersebut ialah C
sama dengan konsumsi perusahaan, G konsumsi oleh pemerintah, M nilai impor, I konsumsi investor, X nilai ekspor. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Nama saya Wana Sembiring. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari materi produk nasional bruto yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Contoh soal pertama, suatu negara mempunyai data pendapatan nasional sebagai berikut. Produk domestik bruto sebesar 567 triliun, pendapatan perusahaan asing di negara tersebut sebesar 180 triliun, pendapatan warga negara di luar negeri sebesar 13 triliun. Berdasarkan data tersebut, besarnya produk nasional bruto adalah, di sini kita masuk ke dalam rumus produk nasional bruto, yaitu produk domestik bruto dikurang dengan pendapatan perusahaan asing ditambah dengan pendapatan warga negara dalam negeri. Kita masukkan angkanya, PNB sama dengan 567 triliun dikurang dengan 180 triliun ditambah 13 triliun. Maka hasil dari produk nasional bruto sebesar 400 triliun. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua. Diketahui pendapatan suatu negara seperti di bawah ini. Berapakah produk nasional bruto negara tersebut? Di sini sudah diketahui jumlah-jumlah dari konsumsi masyarakat, pendapatan laba usaha, pengeluaran negara, pendapatan sewa, ekspor, impor, investasi, penerimaan warga negara Indonesia di luar negeri, dan penerimaan warga negara asing di dalam negeri. Untuk mendapatkan hasil dari produk nasional bruto pada tabel tersebut, diperlukan rumus dari produk nasional bruto itu sendiri, yaitu produk domestik bruto ditambah dengan produk WNI di dalam negeri dikurang dengan produk WNA di dalam negeri. Terlebih dahulu kita cari rumus produk domestik bruto. Rumusnya yaitu konsumsi perusahaan ditambah dengan konsumsi investor, ditambah dengan konsumsi oleh pemerintah, ditambah dengan nilai ekspor dikurang dengan nilai impor. Kemudian kita masukkan angka-angka yang berkaitan dengan rumus produk domestik bruto itu, sehingga kita menghasilkan produk domestik bruto sebesar 632 juta. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil dari produk nasional bruto, kita masukkan rumus produk domestik bruto ditambah dengan penerimaan WNI di luar negeri dikurang dengan penerimaan WNA di dalam negeri. Untuk dari produk domestik brutonya, kita sudah mendapatkan hasil dari 632 juta, ditambah dengan 40 juta dikurang 25 juta, maka hasil dari produk nasional brutonya adalah 647 juta. Jadi, produk nasional bruto negara tersebut adalah 647 juta rupiah. Sekian penjelasan tentang produk nasional bruto dari saya. Selanjutnya adalah materi tentang pendapatan disposable akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Natasha Romauli Setia Sihombing dengan NIM 7233220031. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Apa itu pendapatan disposable? Pendapatan disposable ataupun pendapatan yang siap untuk digunakan adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna untuk membeli barang atau jasa konsumsi. Nah, dan sisanya akan digunakan sebagai tabungan dalam bentuk investasi. Nah, secara lebih ringkas, kita dapat memahami disposable income ataupun pendapatan disposable menjadi pendapatan pribadi yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari setelah digunakan oleh pajak langsung. Pajak langsung yang dimaksud itu seperti pajak PKB, pajak kendaraan bermotor, PPH, pajak penghasilan, ataupun PBB, pajak bumi dan bangunan. Besar kecilnya disposable income adalah faktor penting penentu daya beli, kemampuan menabung, serta kesejahteraan hidup. Hal ini dikarenakan semakin besar pendapatan bebas pajak seseorang, maka semakin besar pula kemungkinan seseorang ini dalam memenuhi keinginan serta kebutuhan hidupnya. Fungsi disposable income ini terdapat 3 sebagai tolak ukur kebijakan perusahaan, memperhitungkan mekanisme pasar, serta menghitung kesehatan finansial pribadi. Dalam skala yang besar, pendapatan disposable ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengetahui keadaan ekonomi suatu negara. Nah, semakin besar disposable income suatu negara, maka dapat dipastikan keadaan ekonomi negara tersebut semakin baik. Untuk
mengetahui pendapatan disposable, kita dapat menggunakan rumus segala pendapatan dalam satu periode dikurangkan dengan pajak langsung yang ditambah dengan pengurangan lainnya. Untuk menambah pemahaman kita mengenai pendapatan disposable, kita dapat mencoba contoh soal berikut ini. Gaji kantor tahunan yang didapatkan Tias mencapai 90 juta rupiah per tahun, di mana penghasilan bulanannya sebesar 7,5 juta rupiah. Untuk bulan ini diwajibkan membayar pajak kendaraan sekitar 1 juta rupiah. Nah, selain pajak kendaraan, masih ada iuran BPJS Kesehatan sebesar 100.000. Nah, untuk menjawab soal ini, kita dapat menggunakan rumus disposable income, yaitu pendapatan kotor yang dikurangkan dengan pajak langsung ditambah dengan pengurangan lainnya. Pendapatan kotornya itu 1 bulan 7,5 juta, dikurang dengan pajak langsungnya, yaitu pajak kendaraannya, sebesar 1 juta rupiah, yang ditambah dengan pengurangan lainnya. Pengurangan lainnya yaitu iuran BPJS Kesehatan sebesar 100.000. Maka dari itu kita dapat DI ataupun disposable income-nya sejumlah Rp6.400.000. Setelah mendengarkan semua materi yang telah kami sampaikan, kami akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Yang pertama mengenai pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional merupakan total pendapatan yang diterima oleh penduduk suatu negara dari seluruh sumber, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dalam suatu periode tertentu. Ini mencakup gaji, pendapatan investasi, dan pajak yang dikurangi dengan subsidi. Selanjutnya ada produk nasional bruto ataupun PNB, merupakan nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam satu periode tertentu. Ini mencakup semua output yang diukur dengan harga pasar, baik yang dihasilkan dari dalam negeri maupun di luar negeri, dan dikurangi oleh depresi serta modal. Selanjutnya ada pendapatan disposable. Ini merupakan jumlah pendapatan yang tersedia bagi konsumsi dan tabungan setelah pajak yang dibayarkan dan subsidi telah diterima. Ini adalah pendapatan yang dapat digunakan oleh individu ataupun rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka setelah memenuhi kebutuhan wajib pajak. Nah, ketiga konsep ini saling terkait dalam menganalisis kesejahteraan perekonomian suatu negara. Pendapatan nasional serta produk nasional bruto ataupun PMB memberikan gambaran tentang seberapa besar ekonomi suatu negara. Nah, sedangkan pendapatan disposable mencerminkan tingkat kesejahteraan individu atau rumah tangga dalam negara tersebut yang mempertimbangkan pajak serta subsidinya. Sekian presentasi kami dalam video ini. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.